Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses costing dalam akuntansi biaya. Untuk yang pertama, yaitu ciri perusahaan yang menggunakan perhitungan harga pokok proses. Perusahaan yang menggunakan perhitungan harga pokok proses memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi yang berkesinambungan. Proses ini memiliki proses produksi yang berkesinambungan, di mana bahan baku diubah menjadi produk jadi melalui serangkaian tahapan produksi yang terstruktur. Yang kedua, penggunaan biaya overhead. Perusahaan ini menggunakan biaya overhead dalam proses produksinya, seperti biaya tenaga tidak langsung, biaya bahan baku tidak langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, penggunaan metode standar. Perusahaan ini menggunakan metode standar untuk menghitung harga pokok produksi, di mana biaya produksi dihitung berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, pemantauan biaya produksi. Perusahaan ini melakukan pemantauan terhadap biaya produksi secara berkala untuk memastikan efisiensi dalam proses produksi. Yang kelima yaitu penentuan harga jual berdasarkan harga pokok proses. Perusahaan ini menentukan harga jual produk berdasarkan harga pokok proses dengan menambahkan markup tertentu untuk mendapatkan harga jual yang menguntungkan. Yang keenam, pengendalian persediaan. Perusahaan ini memiliki sistem pengendalian persediaan yang ketat untuk memastikan kelancaran proses produksi dan menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku. Selanjutnya, menjelaskan perlakuan persediaan barang dalam proses PDP awal. Persediaan barang dalam proses PDP awal merujuk pada persediaan yang berasal dari produk yang diproses pada periode sebelumnya dan belum selesai sampai akhir periode. Dalam metode harga pokok proses, terdapat dua perlakuan terhadap persediaan PDP awal, yaitu dengan metode rata-rata tertimbang atau metode masuk pertama keluar pertama. Dalam metode rata-rata tertimbang, biaya persediaan unit dalam proses awal yang terjadi pada periode sebelumnya diperlakukan seolah-olah biaya tersebut terjadi pada periode bersangkutan. Oleh karena itu, biaya persediaan unit dalam proses awal dapat dijumlahkan dengan biaya yang ditambahkan pada periode bersangkutan. Selanjutnya, menyusun laporan harga pokok produksi baik menggunakan metode harga pokok rata-rata maupun metode masuk pertama keluar pertama. Untuk menyusun laporan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok rata-rata, Anda dapat menghitung total biaya produksi dan membaginya dengan jumlah unit yang dihasilkan. Sedangkan untuk metode masuk pertama keluar pertama, Anda perlu mengidentifikasi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang terkait dengan produksi spesifik. Pertimbangkan urutan masuk dan keluarnya bahan baku untuk menentukan harga pokok produksi. Berikutnya, menjelaskan perhitungan harga pokok proses untuk produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Perhitungan harga pokok proses untuk produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi melibatkan beberapa tahapan. Proses ini dapat dijelaskan dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata per departemen. Berikut adalah langkah-langkahnya. Departemen pertama, identifikasi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang terkait dengan departemen pertama. Hitung total biaya produksi di departemen pertama. Tentukan jumlah unit yang sedang diproses di departemen pertama, harga pokok rata-rata per unit di departemen.
pertama, hitung harga pokok rata-rata per unit dengan membagi total biaya produksi di departemen pertama dengan jumlah unit yang sedang diproses. Transfer ke departemen kedua. Tentukan jumlah unit yang ditransfer dari departemen pertama ke departemen kedua. Alokasikan biaya yang ditransfer ke departemen kedua berdasarkan jumlah unit atau dengan metode alokasi yang sesuai. Departemen kedua. Identifikasi biaya tambahan di departemen kedua termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Hitung total biaya produksi di departemen kedua termasuk biaya yang ditransfer dari departemen pertama. Tentukan jumlah unit yang selesai diproses di departemen kedua. Dengan demikian, perhitungan harga pokok proses untuk produk yang melalui lebih dari satu departemen memungkinkan perhitungan yang lebih akurat dan memperhitungkan kontribusi setiap departemen dalam proses produksi. Penting untuk memastikan bahwa alokasi biaya antar departemen dilakukan dengan cara yang adil dan relevan. Selanjutnya, menjelaskan perlakuan produk hilang. Perlakuan produk hilang dapat bervariasi tergantung pada alasan dan tahap proses produksinya. Berikut adalah beberapa situasi umum terkait produk hilang dan perlakuan yang mungkin diterapkan. Produk hilang dalam proses pengiriman. Jika produk hilang selama pengiriman, asuransi mungkin memberikan penggantian untuk kerugian tersebut. Perlakuan ini akan tergantung pada apakah produk telah dijual atau masih dalam kepemilikan produsen saat kehilangan terjadi. Produk hilang karena pencurian atau kehilangan. Jika produk hilang karena tindak kriminal atau kejadian lain di luar kendali perusahaan, ini mungkin dianggap sebagai kerugian. Pelacakan dan pengendalian produk hilang. Penting untuk melacak dan mengendalikan produk yang hilang dengan baik. Proses audit internal dan kontrol inventaris dapat membantu mencegah atau setidaknya mendeteksi produk hilang lebih awal. Dan semua kasus perlakuan produk hilang perlu dicatat dengan cermat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Faktor-faktor seperti asuransi, nilai sisa, dan tanggung jawab hukum. Selanjutnya, menjelaskan perlakuan biaya perbaikan produk cacat. Perlakuan biaya perbaikan produk cacat dapat bervariasi bergantung pada sejauh mana cacat tersebut mempengaruhi produk dan kapan cacat tersebut terdeteksi. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mengatasi biaya perbaikan produk cacat. Perbaikan sebelum pengiriman. Jika cacat terdeteksi sebelum produk dikirim kepada pelanggan, biaya perbaikan dapat dianggap sebagai biaya normal produksi. Biaya ini kemudian dicatat sebagai bagian dari harga pokok produksi dan tidak menciptakan biaya tambahan terkait pengiriman produk cacat. Over you, I need you, baby, and if it's quite alright, I need. Perbaikan setelah pengiriman. Jika cacat terdeteksi setelah produk dikirim, perusahaan harus memutuskan apakah akan mengambil kembali produk dan memperbaikinya atau memberikan produk pengganti kepada pelanggan. Biaya perbaikan dalam suatu situasi ini dapat mencakup biaya pengiriman, biaya tenaga kerja, dan bahan yang diperlukan untuk perbaikan. Biaya garansi. Jika produk cacat masuk dalam garansi, biaya perbaikan mungkin ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan garansi. Biaya ini dapat dianggap sebagai biaya garansi dan dicatat secara terpisah untuk memonitor kinerja produk dan potensi dampak finansialnya. Akumulasi biaya kualitas. Beberapa perusahaan memantau biaya perbaikan produk cacat melalui akun terpisah yang disebut akumulasi biaya kualitas atau biaya kegagalan internal. Ini membantu perusahaan menganalisis dan mengelola biaya terkait kualitas produk.
Analisis sebab akibat. Penting untuk melakukan analisis sebab akibat untuk menentukan akar penyebab cacat. Dengan memahami penyebabnya, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan munculnya cacat serupa di masa depan. Pelakuan biaya perbaikan produk cacat perlu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan kebijakan perusahaan.